Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Malam Ibu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini kita akan belajar tema 6 yaitu panas dan perpindahannya dengan subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelumnya tahu nggak kalor itu apa? Ayo. Kalor itu perpindahan panas Ibu. Oke, contohnya apa Zaki di kehidupan? Contohnya api yang dipanaskan ke besi, besi yang dipanaskan ke api. Oh, oke, baiklah. Oh ya, Ibu lupa absen kehadiran ya. Abi Zaki, Hadir. Gempita Damayanti, Ibu, Emmanuel Hossa, Kurnia Adi. Oke, hadir semua ya. Oke, selanjutnya ini langsung aja ya. Ibu akan kasih teks bacaan. Tolong dong bacakan Abi. Silakan. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut, misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan semikonduktor. Bu, mohon maaf Bu, ada anak kecil Bu. Lanjut ke yang lain aja Bu. Oke, selanjutnya Immanuel. Immanuel. Sampai mana Ibu? Tanya Abi Zaki sampai mana? Habis Zaki sampai mana Habis Zaki? Sampai bahan konduktor yang paragraf kedua Bang Hosa. Paragraf kedua ya. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur tersebut dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Lanjut. Bahannya tidak dapat mengantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain ada kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Lanjut, Immanuel. Sampai habis. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di bawah ini. Panci yang biasanya digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke penggunaan panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi
pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih Hosa. Nah, sekarang perhatikan dengan sesama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring dan tuliskan kata-kata tersebut dalam tabel ini dan dicari artinya dan di kalimat mana. Oke, siapkan alat tulis dan bukunya ya. Sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Oke. Abi, kata bahan itu apa artinya? Abi, Kata bahan itu adalah kata benda, Ibu. artinya? Artinya benda, Ibu. Suatu benda ya. Suatu benda. Oke, nah terdapat di kalimat mana nih? Kata bahan. Ayo, coba lihat teks, Abi. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya kata menghantar. Hosa, apa arti kata menghantar? Hantar itu kayak berpindah, Ibu. Oke, berpindah. Nah, kalimat menghantar di sini yang mana? Yang bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Oke, bagus. Selanjutnya, gempita. Konduktor itu apa artinya? Bahan Bahan apa? Ibu. Bahan yang mampu menghantarkan panas. Oke, contoh kalimatnya di sini mana? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor. Oke, selanjutnya ini ada kata isolator. Abi, apa arti isolator? Isolator itu adalah apa ya? Tidak tahu, Ibu. Oke, cari kalimatnya aja ya. Nah, mana kalimat yang terdapat kata isolator di sini? Oh, isolator itu yang tidak terkena panas, yang tidak Oke, bisa contoh menghantarkan kalimatnya di panas. teks ini apa? Contoh kalimatnya itu adalah tutup gagang, panci. Contoh kalimat, bukan contoh benda isolator. Contoh kalimatnya itu Yang di tidak dalam dapat teks. mengantarkan panas. Yang ada di dalam teks. Aliran panas berhenti pada bahan isolator. Oke, terima kasih. Selanjutnya, semikonduktor itu apa, Hosa? 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 Iya, Ibu. Apa, Ibu? Semikonduktor. Apa Konduk semikonduktor? arti dari konduktor ya, Ibu. Semikonduktor. Semikonduktor itu yang bisa mengantarkan panas tetapi tidak secara maksimal, Ibu. Oke, contoh kalimatnya yang mana? Yang ini, Bu, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor, Ibu. Oke, bagus, Hosa. Selanjutnya, Gempita. Apa arti dari kata alat? Alat itu suatu benda, Ibu. Oke, contoh kalimatnya di sini apa, Gempita?
Digunakan untuk membuat alat-alat tersebut. Oke, bagus. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaan. Nah, paragraf 1, apa nih? Kalimat pentingnya. Abi. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Oke. Pemilihan bahan didasar. Oke, Oke, untuk Bu. paragraf kedua, Hosa, kalimat pentingnya. Yang kalimat pertama, Ibu, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, paragraf ketiga, Gembita. Open mic, Gembita. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Oke, bagus. Nah, yang terakhir, paragraf keempat, Hosa, kalimat pentingnya. Hosa, Iya, Ibu. kalimat penting paragraf keempat apa? Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Oke, bagus semua Ananda. Selanjutnya Ibu ini punya gambar. Nah, tolong kalian buat cerita ya berdasarkan gambar tersebut. Pilih salah satu, Ibu. Tunggu udah menit ya. Nanti ceritakan ke teman-temannya, oke? Sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Dari Oke, Abi Zaki duluan. Apa ceritanya? Jadi cerita gambar di atas ini adalah ada orang sepasang suami istri sedang membagikan makan ikan. Terus ikannya kenyang. Oke, selanjutnya Hosa, gimana ceritanya? Pada gambar pertama, Ibu. Nah, di Ya, situ ada Budi dan Sulaiman. Nah, si Budi ini sedang mengendarai sepedanya. Nah, di situ rantai dari sepeda Budi itu terlepas. Nah, oke. si Tono itu sedang melewati jalan yang sama. Si Tono melihat Budi kesusahan memasang rantai sepedanya sehingga Tono memiliki inisiatif untuk membantu Budi memasang rantai sepedanya, Ibu. Oke, bagus sekali ya cerita dari Hosa. Selanjutnya Gepita, gimana ceritanya? Open mic, Gempita. Jadi suatu hari Delo dan Isa sedang bermain sepeda Ibu. Terus Ya. kan mereka main sepeda nih, terus tiba-tiba rantainya cepot deh. Terus mereka benerin rantainya bareng-bareng gitu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selesai pembelajaran kita kali Bukan ini. merah, mati kami. Ada yang dapat menyimpulkan nggak pembelajaran kita kali ini? Tolong, satu orang saja. Ibu kasih nilai 10. Ayo. Siapa yang bisa? Abi, Hosa, Gempita? Gantian, Ibu. Tadi saya sudah menjelaskan di mata pelajaran Ibu Oke, Abi, gimana Abi? Tadi saya menjelaskan Ibu di mata pelajaran Ibu Gempi. Oke, Gempita. Jadi
pelajaran yang kita dapatkan ada ada perpindahan panas di dunia. Ya, Kita tadi mengenal konduktor, isolator. oke. Sudah? Sudah, Bu. Oh, berarti jadi kesimpulannya pelajaran kita ini kita dapat memahami apa itu perpindahan kalor yaitu dengan bahan konduktor dan isolator dan kalian mampu untuk menemukan hal-hal penting dari setiap paragraf dan kalian mampu untuk memberikan cerita terhadap gambar yang disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah tertib mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima Amin. kasih anak-anak. Ibu akhiri. Amin. Sama-sama, Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ibu.